Perkenalkan, nama saya Evangeline Griselda Jovita Klabu, bisa dipanggil Gisela. Saya dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip bioteknologi. Yang pertama, pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua. A. Bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia dan proses genetik alami. B. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Proses DNA rekombinan meliputi A. Isolasi DNA dilakukan untuk menyelesaikan DNA yang dikehendaki. Langkah-langkah proses isolasi DNA berikut. Yang pertama itu isolasi jaringan. Langkah pertama mengisolasi jaringan yang akan digunakan. Yang kedua itu pelisisan dinding sel dan membran sel. Melisiskan dinding dan membran sel dengan penggerusan atau homogenasi. Sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 1000 rpm atau dengan menggunakan larutan pelisis sel atau buffer ekstraksi. Yang ketiga itu pengekstrasian dalam larutan supernatan yang terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan. Hal tersebut itu bertujuan agar didapat ekstrak. Yang keempat itu ada purifikasi. Pada tahap ini dilakukan pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Pada larutan diberikan NaC dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 650 Celcius. Hal ini itu bertujuan agar mengoptimalkan kerja enzim. Penambah RNaC berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA sehingga DNA dapat diisolasi secara utuh. Yang kelima itu ada presipitasi, bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berkaitan dengan protein histon sehingga DNA dapat terlihat. Tahap ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi dan kemudian divortex sehingga larutan homogen. Yang kedua itu transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Enzim ligase mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Yang C itu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi.
Sel bakteri atau virus tersebut melalui replikasi dengan cara membelah duri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah banyak. Berikut A. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Rangkaian tahap kultur jaringan sebagai berikut. Yang pertama itu sterilisasi eksplan dan cara merendam eksplan dalam bahan kimia atau sterilian selama beberapa menit lalu cuci dengan air steril. Yang kedua itu penanaman eksplan pada media kultur pada medium yang telah dibuat. Yang ketiga itu meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhunya penyinaran terkontrol hingga terbentuk kalus. Yang keempat itu subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus itu tumbuh menjadi plantlet. Yang kelima itu plantlet itu dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Yang keenam itu plantlet ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak tertera saat sudah kembali di unta bawah. Yang ketujuh itu apabila plantlet itu sudah tumbuh kuat, tanaman bias dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Keunggulan teknik kultur jaringan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua itu menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. B. Cloning atau transplantasi itu atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik itu dengan induknya. Proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya sel telur ini tersebut diberikan kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. C itu teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Hal ini itu dikarenakan berbagai faktor yang mungkin dia itu dialami oleh pasangan suami dan istri tersebut sehingga mengakibatkan pembuahan tidak dapat terjadi. Misalnya tersumbat saluran telur. D itu fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan sel terjadi dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik fusi protoplasma sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. Yang kedua itu menghilangkan dinding sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. Yang ketiga itu menguji viabilitas atau aktivitas hidup protoplasma yang diperoleh. Yang keempat itu melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. Yang kelima itu menyeleksi hasil fusi protoplasma. Keenam, membiarkan hasil fusi protoplasma yang dikehendaki. E itu mikroorganisme sebagai pembasmi hama. Tanaman banyak bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya. Sifat mikroorganisme semacam ini dapat dimanfaatkan dalam teknologi pembasmian hama atau dikenal dengan biological control. F. Peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Salah satu dampak dari peledakan jumlah pendudukan dan perkembangan teknologi adalah pencemaran terhadap lingkungan. Sebenarnya pada batas-batas tertentu lingkungan sekitar kita masih mampu membersihkan dirinya dari segala macam zat pencemar. G. Mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Selama ribuan tahun, penyulingan minyak atau mineral dan memisahkan tembaga dari biji yang berkualitas rendah dengan proses leaching atau meluluhkan.
Pada tahun 1957 berhasil dikembangkan teknik pemisahan tembaga dari bijinya dengan menggunakan jasa bakteri. Rekayasa genetika. Keberhasilan Watson dan Crick menemukan model DNA dan pemecahan masalah sandi genetik oleh Nirenberg dan Mather membuka jalan bagi penelitian selanjutnya di bidang rekayasa genetika. Sandi-sandi genetika pada gen atau DNA ini digunakan untuk penentuan urutan asam-asam amino pembentukan protein atau enzim. Pengetahuan ini memungkinkan manipulasi sifat makhluk hidup atau manipulasi genetika untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. Teknologi plasmid. Molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi disebut plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya dan mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Yang terakhir itu J, transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lainnya, sehingga diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Transplantasi nukleus contohnya pada sel domba. Nukleus dari sel-sel ambing domba yang diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti sehingga terbentuk ovum berinti diploid dari ambing domba. Kemudian ovum melakukan pembelahan mitosis berulang kali menghasilkan morula, kemudian blastula. Lalu blastula diklonkan menjadi banyak sel dan inti dari setiap sel diambil untuk dimasukkan ke dalam ovum tak berinti yang berbeda sehingga terbentuk ovum diploid dalam jumlah banyak.